Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas sebuah rangkaian yang saya buat, di mana rangkaian ini adalah sebuah rangkaian driver power switch, yakni adalah driver switching dengan topologi adalah topologi half bridge resonant. Untuk IC yang digunakan adalah IC dengan kode FR 1700 XSL daripada keluarga Chill atau daripada perusahaan Chill, di mana IC ini adalah IC switching konvensional atau mungkin disebut dengan IC power switch yang saya dapatkan daripada sebuah power supply televisi dengan topologi half bridge resonant atau topologi half bridge LC resonant, di mana IC ini adalah IC switching yang mampu mengeluarkan daya atau memberikan daya dengan kisaran daya adalah sekitar 200 watt. Untuk bentuknya cukup kecil sekali ataupun cukup tipis. Untuk bahan ataupun alas, saya menggunakan sebuah PCB dengan bahan FR4 sebagai tempat daripada komponen tersebut. Dengan metode untuk membuat jalur adalah dengan saya gores menggunakan sebuah cutter untuk membentuk masing-masing daripada jalur tersebut, dan dimana terdapat sebuah diode bridge sebagai polarity, reverse polarity ataupun polaritas anti terbalik, yang dimana ketika saya berikan tegangan positif atau negatif atau berkebalikan, maka tegangan output pada bagian positif tetap mengeluarkan tegangan output positif, dan juga pada bagian negatif tetap saja mengeluarkan output negatif. Yang awal mulanya saya gunakan ataupun saya ingin membuat sebuah power supply ataupun SMPS dengan daya output adalah kisaran 200 watt, di mana terdapat sebuah IC kecil sebagai IC pada standby ataupun bias tegangan. Untuk menyuplai daripada IC ini adalah FSFR 1700 XSL, memberikan tegangan bias pada tegangan input positifnya. Namun sekarang saya gunakan sebagai power switch dengan tambahan sebuah resistor 33 ohm daripada tegangan positif input, dengan tegangan maksimumnya adalah di sekitar 25 volt DC. Lebih daripada 25 volt DC masuk terhadap polaritas tegangan berlebih ataupun over voltage protection. Untuk proteksinya cukup banyak seperti over voltage, under voltage, over current, over temperature, dan lain-lainnya dalam satu buah IC ini. Untuk komponen tambahannya cukup simpel sekali, di mana diperlukan sebuah kapasitor. Ini adalah kapasitor bootstrap konvensional, dan terdapat sebuah dioda. Untuk dioda yang saya gunakan adalah maksudnya adalah FR107, yakni dioda fast rectifier 1 ampere, dan terdapat sebuah kapasitor SMD sebagai filter. Tegangan daripada current sensing, yakni proteksi sensor arus, menggunakan resistor shunt, sistem shunt, kapasitor timing, resistor timing, dan di sini adalah resistor 33 ohm sebagai bias tegangan untuk menyuplai bias daripada IC ini. Untuk power switch ini bisa digunakan sebagai power switch ataupun rangkaian wireless power transfer menggunakan series kapasitor, yakni yang diseri dengan sebuah kapasitor. Untuk nilai kapasitor sebetulnya terdapat sebuah kalkulasi ataupun perhitungan, namun kalian bisa gunakan secara asal untuk beberapa rangkaian yang kalian ingin gunakan. Dan saya ingin mencoba mensimulasikannya sebuah rangkaian, yakni adalah wireless power transfer menggunakan sebuah coil. Untuk coil saya menggunakan sebuah kabel dengan diameter yang cukup tebal. Tentunya pada bagian power switch akan saya seri dengan sebuah kapasitor MKP dengan nilai kapasitansinya adalah 2,2 UF sebagai sumber tegangan input pada bagian VCTR ataupun center daripada antara drain dan juga source MOSFET tersebut.
dengan menggunakan cat daya dengan output adalah 18 volt DC yang akan saya hubungkan dengan sebuah driver ini. Rangkaian ini juga bisa digunakan mungkin sebagai rangkaian penurun tegangan ataupun buck converter, yakni adalah synchronous buck converter, di mana sebuah rangkaian penurun tegangan yang menggunakan MOSFET sebagai penyarahnya. Pada beberapa rangkaian penurun tegangan ataupun buck converter, di mana dia menggunakan sebuah dioda fast ataupun ultra fast sebagai penyarahnya. Sebagai contoh, ini adalah sebuah modul buck converter LM2596 DC-DC converter, DC-DC buck converter, di mana dia terdapat sebuah dioda penyarah dengan kode SK14 dengan power switch-nya adalah dia menggunakan sebuah transistor sebagai switching-nya. Dengan nilai induktansi induktor adalah sekitar 33 ohm. Maka dari itu di sini saya akan mencobanya. Ini adalah induktor yang mungkin saya akan gunakan pada simulasi nantinya ataupun percobaan. Sebelum itu saya akan mencoba membahas mengenai IC FSFR 1700 XSL daripada dataset IC tersebut. Sebelum itu saya akan mencoba mensimulasikannya terlebih dahulu. Di sini saya akan membahas mengenai dataset daripada FSFR XS series Variable Power Switch FPS TM trademark for half bridge resonance converter. Ini adalah dataset daripada IC tersebut atau IC yang saya gunakan, yakni keluaran daripada Fairchild Semiconductor. Untuk fitur adalah variable frekuensi dengan 50% duty cycle untuk half bridge resonance converter, di mana dia menggunakan sistem yakni dengan cara menaikkan ataupun menurunkan frekuensi switching untuk menentukan daya output. Berbeda dengan power supply lainnya yang dimana duty cycle yang diatur bukan frekuensi switchingnya. Jadi pada power supply lain dimana dia dengan nilai frekuensi yang tetap, namun duty cycle-nya dinaikkan ataupun diturunkan. Untuk dinaikkan ketika terdapat beban berat dan diturunkan ketika dalam keadaan standby, maka duty cycle-nya turun, yakni dengan cara menaikkan ataupun menurunkan duty cycle. Namun pada IC ini dimana dia menggunakan variable frekuensi untuk menentukan daya output dengan duty cycle tetap senilai 50%. High efficiency through zero voltage switching atau ZVS, internal UNIFET with fast recovery body diode, fixed dead time 350 nanosecond, optimized for MOSFET up to 300 kHz, operating frekuensi kerja hingga 300 kHz, auto restart operating for all protection with external LVCC, auto restart dan protection function seperti over voltage protection, over current protection, abnormal over current protection, internal thermal shutdown. Untuk pengaplikasiannya adalah PDPN, LCD TVs, desktop PC and server, adapter, telecom, power supplies. Untuk IC yang saya gunakan adalah dengan seri FSFR 1700 XSL dengan packaging 9 chip L-forming dengan nilai resistansi drain source adalah senilai 1,25 ohm, nilai hambatan antara drain dan source maksimum, dengan daya output ketika tanpa heatsink adalah senilai 100 watt dengan catatan tegangan input 350 hingga 400 volt DC, dan ketika dengan heatsink adalah senilai 200 watt, 100 watt ketika tanpa heatsink dan 200 watt ketika menggunakan sebuah heatsink. Untuk
Aplikasi sirkuitnya kurang lebih seperti ini. Jika digunakan sebagai switching power supply. Dan internal block diagramnya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu mengenai datasheet daripada IC yang saya gunakan. Dan saya akan mencoba mengaplikasikannya ataupun menguji cobanya. Oke, di sini saya akan membahas mengenai sebuah rangkaian. Basic rangkaian daripada synchronous buck converter yang tentunya tidak memiliki isolasi antara input dan juga output. LLC resonant AC/DC switches mode power supply using the MC56F8013. Resonant converter principle. Serial resonance converter topology SRC. Parallel resonance converter topology dan LLC resonant converter topology. Perbandingan antara ketiga jenis resonant converter sebuah rangkaian synchronous buck converter yang memiliki isolasi galvanis antara input dan output, yakni menggunakan sebuah transformator konvensional. Outputnya menggunakan sebuah MOSFET sebagai synchronous rectifier. Dan basic skematik yang akan saya gunakan dan akan saya simulasikannya synchronous buck converter yang tidak memiliki isolasi antara input dan output. Q1 adalah disebut dengan MOSFET high side dan Q2 adalah disebut dengan MOSFET low side. Terdapat L adalah sebuah induktor, CF adalah kapasitor filter, dan langsung menuju arah output. Oke, di sini saya akan langsung mensimulasikannya. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan atau mencontohkan daripada rangkaian penurun tegangan, yakni adalah synchronous buck converter atau bisa juga disebut dengan step down yang bertujuan untuk menurunkan tegangan menggunakan IC daripada Fairchild Semiconductor, yakni dengan kode FSFR 1700 XSL, yakni sebuah IC dengan topologi half bridge resonance. Di sini saya menggunakan sebuah catu daya dengan output adalah kisaran 18 volt dan saya tambahkan sebuah rangkaian di mana ini adalah sebuah induktor. Ini adalah sebuah induktor dan terdapat sebuah kapasitor filter. Di sini saya menggunakan kapasitor filter Riva dengan nilai kapasitansinya cukup kecil 22 nanofarad dengan kode Y2 adalah sebuah kapasitor safety. Di mana pada bagian sentral adalah tegangan output positif
Dan untuk negatifnya saya hubungkan dengan sumber catu daya, yakni ini adalah senternya di antara kedua MOSFET high side dan MOSFET low side. Oke, untuk merangkainya seperti ini. Dan saya akan uji coba dengan sebuah beban lampu 10 watt dan juga sebuah kipas high speed mungkin sekitar 500 mA atau sekitar 6 watt. Sebelum itu saya akan colokan terhadap sumber catu daya, yakni AC line input. Lalu saya akan mencoba mengukur tegangan DC masukan adalah kisaran 19 volt DC. Kisaran 19,30 volt DC. Lalu saya akan uji coba terlebih dahulu dengan sebuah beban kipas 12 volt DC. Untuk tegangan keluarannya adalah kisaran 9,9 volt DC yang akan saya hubungkan dengan sebuah kipas 12 volt DC. Kipas berputar dengan cukup baik, menandakan bahwa rangkaian ini berhasil ataupun telah bekerja. Ketika saya berikan beban, maka tegangannya turun hingga 8,5 volt DC atau 8,6 volt DC. Lalu ketika saya berikan beban resistif, lampu menyala dengan cukup baik, namun jika dirasa bahwa tegangannya telah turun dikarenakan mungkin duty cycle-nya ataupun frekuensi switching-nya tidak saya geser, yakni dalam hal arti tidak terdapat sebuah rangkaian feedback. Sebuah rangkaian feedback yang berfungsi untuk menyetabilkan tegangan output daripada rangkaian ini. Diperlukan sebuah rangkaian feedback agar tegangan output sesuai dengan yang diinginkan. Agar ketika diberikan sebuah beban berat, maka outputnya tidak terlalu jatuh ataupun tegangan outputnya tidak terlalu turun. Oke, selanjutnya mungkin saya akan mencoba yakni sebuah rangkaian wireless power transfer atau sebuah rangkaian wireless power transfer menggunakan sebuah kabel sebagai coilnya. Setelah saya rangkai, selanjutnya saya akan menguji coba daripada rangkaian wireless power transfer menggunakan series resonance, yakni saya seri dengan sebuah kapasitor dengan nilai kapasitansinya adalah 22 nanofarad. Saya sengaja memilih dengan nilai kapasitansi yang kecil agar IC power switch-nya tidak terlalu panas, dikarenakan saya tidak menggunakan sebuah heatsink untuk mendinginkannya. Dan di sini adalah sebuah kabel untuk jumlah gulungannya asal dari sebuah kabel speaker dengan catu daya adalah sekitar 19,3 volt DC. Dan saya akan uji coba. Untuk tegangan terbaiknya dia menggunakan tegangan yang jauh lebih tinggi, di atas tegangan 24 volt DC atau bahkan 50 volt DC agar jauh lebih efisien.
sekitar 18,7 volt DC, atau anggap saja 19 volt DC. Lalu saya akan bandingkan dengan sebuah rangkaian. Di sini adalah sebuah rangkaian receiver ataupun wireless power receiver, di mana terdiri daripada coil, terdapat sebuah kapasitor, voltage doubler, dan sebuah kapasitor dengan nilai sekitar 6000 UF, 100 volt DC. Dan terlebih dahulu saya akan mencoba mengukur tegangan daripada kapasitor tersebut. Oke, anggap saja tegangan 1 volt DC. Ketika saya dekatkan coilnya menuju arah coil transmitter ataupun coil transfer, maka tegangan berangsur-angsur naik. Namun untuk pengisiannya cukup lambat dikarenakan saya menggunakan series kapasitor dengan nilai kapasitansi yang jauh lebih kecil. Sebetulnya bisa saja menggunakan kapasitansi yang jauh lebih tinggi. Untuk pengisiannya cukup lambat. Namun ketika saya gunakan sebuah kapasitor 2 UF, saya seri dengan sebuah kapasitor, saya paralel dengan sebuah kapasitor 22 nanofarad, maka pengisiannya jauh lebih cepat. Lalu saya akan kosongkan tegangannya. Lalu saya paralel kembali untuk mempercepat pengisiannya. Oke, pengisian cukup cepat dengan sebuah kapasitor 2 UF. Oke, dari sini menunjukkan bahwa semakin besar kapasitor maka nilai mungkin resonan yang jauh lebih tinggi jika menggunakan sebuah kapasitor dengan nilai kapasitansi 2,2 UF. Untuk pengisian kapasitornya jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan sebuah kapasitor 22 nanofarad. Dan terakhir saya akan uji coba pada sebuah lampu bohlam 10 watt. Apakah dia mampu menyala ataupun tidak. Dengan jumlah rasio gulungan transmitter dan receiver sama, sejauh ini lampu tidak menyala, sama sekali tidak menyala. Ketika saya paralel dengan sebuah kapasitor 2 UF pada bagian power transfernya, yakni output daripada switch FSFR 1700 XSL, lampu dapat menyala. Namun dikarenakan tegangan inputnya jauh lebih rendah, maka daya yang dapat ditransfer jauh lebih kecil dan mungkin terjadi penurunan efisiensi. Maka dari itu rangkaian ini jauh lebih efisien menggunakan tegangan yang jauh lebih tinggi. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu mengenai pembahasan sebuah power switch daripada keluarga Fairchild Semiconductor, yakni FSFR 1700 XSL. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.